Bismillahirrahmanirrahim. Faslun menjelaskan tentang nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Nawaqidul wudu'i, nawaqidu adapun hal-hal yang membatalkan. Adapun hal-hal yang membatalkan. Al-wudu'i wudu arba'atun 4 asya'a hal. Nawaqidu hal-hal yang membatalkan al-wudu'i wudu arba'atu ada 4 asya'a hal. Al-awwalu yang pertama. Al-awwalu yang pertama al-khariju, sesuatu yang keluar. Al-khariju, sesuatu yang keluar. Min dari ahadi salah satu. Ahadi salah satu. As-sabila ini dari 2 jalan. Min kubulin, yaitu dari kubul, dalam kurung kemauan, yaitu dari kubul dalam kurung kemauan. Al-duburin atau dubur. Al-duburin atau dubur. Rihin berupa angin. Rihin berupa angin. Al-ghairihi atau selainnya. Al-ghairihi atau selainnya. Illa maniyya, kecuali sperma. Kecuali sperma. Asali yang kedua, zawal hilangnya. Zawal hilangnya. Al-aqli, akal. Al-aqli, akal. Binaumin, karena sebab tidur. Binaumin, karena sebab tidur. Au ghairihi, atau sebab lainnya. Illa, kecuali nauma qa'idin, tidurnya orang yang duduk. Tidurnya orang yang duduk. Mumakkinin, yang menetapkan. Yang menetapkan. Mak'adahu, tempat duduknya. Yang menetapkan tempat duduknya. Minal ardi, pada lantai. Minal ardi, pada lantai.
iltiqa'u bertemunya, basyaratai dua kulit, rajulin laki-laki, wa imra'atin dan perempuan, kabiraini keduanya telah dewasa, ajnabiyaini bukan mahram, min ghairi tanpa hailin penghalang, ar-rabi'u yang keempat, masuk menyentuh, ubulil adami kemaluan manusia atau anak Adam, al-halqati atau lingkaran, duburihi duburnya, bibatnir rohati dengan bagian dalam telapak tangan, al-buduni atau bagian dalam al-asobini jari-jarinya, al-budunil asobini atau bagian dalam jari-jarinya. Kita tambah satu lagi, faslun bab manin taqodo, siapa orang yang batal, wudhunya, siapa orang yang batal wudhunya, harumah diharamkan, alaihi baginya, arba'atu asya'a 4 hal, diharamkan baginya 4 hal. As-sholatu yang pertama sholat, wa tawafu yang kedua tawaf, wa masul mushafi yang ketiga menyentuh mushaf Al-Quran, garis miring Al-Quran. Wa hamluhu yang keempat membawa mushaf atau Al-Quran. Wa yahrumu dan haram alal junubi bagi orang yang sedang junub, sittatu asya'a 6 hal. As-sholatu yang pertama sholat, wa tawafu yang kedua tawaf, wa massul mushafi
Yang ketiga, menyentuh Al-Quran. Wa hamluhu, yang keempat, membawa Al-Quran. Wal lubsu fil masjidi, yang kelima, berdiam diri di masjid. Yang keenam, wa qiraatul Qur'ani, membaca Al-Quran. Baik, segitu dulu. Mari kita bahas dari halaman 5 di baris paling bawah. Faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Bab ini menjelaskan tentang batalnya pembatal wudu. Itu arba'atu asya'a, ada 4 hal. Yang pertama adalah al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin, yaitu keluarnya sesuatu baik dari kemaluan, dari depan, aw min qubulin, atau dari belakang, ya dari kubul, aw min duburin, atau dari belakang. Min ahadis sabilaini, dari 2 jalan, min qubulin, yaitu dari kemaluan, dari depan, aw duburin, atau dari belakang. Apa yang keluar berupa rihin angin, au ghairihi, atau selain angin. Jadi kalau misalkan ada, kita udah wudu nih posisinya, tapi begitu lagi sholat atau begitu kita sudah bersuci itu ada sesuatu yang keluar lagi, maka wudunya menjadi batal, baik berupa angin atau selainnya. Illa al-maniyah, kecuali seseorang yang keluar mani, keluar sperma, itu tidak membatalkan wudunya, tetapi wajib baginya untuk mandi, bukan lagi wudu tapi wajib mandi. Nah ini, yaitu yang pertama, jadi keluarnya sesuatu baik dari kemaluan maupun dari wudu, maka membatalkan wudu. Astani, yang kedua adalah zawalul akli binaumin aw ghairihi. Pembatal wudu yang kedua itu adalah hilangnya akal disebabkan karena tidur atau disebabkan karena hal lain. Hal lain itu apa? Misalkan mabuk. Keluarnya akal itu disebabkan karena, hilangnya akal itu disebabkan karena mabuk. Maka ini pun dapat membatalkan wudu. Illa nama qaidin mumakkinin ma'adahu minal abdi, kecuali jika seseorang tidur, yang tidurnya itu dalam posisi duduk, yang duduknya itu qaidin mumakkinin, yang posisinya itu pantatnya itu nempel, ma'adahu minal ardi, nempel posisinya itu di lantai. Nah, maka ini tidak membatalkan wudunya. Saya berikan contoh, biasanya ini paling sering ya kalau lagi sholat Jumat itu, seseorang itu biasanya saking ngantuknya dia begini, nggak sadar, gitu ya. Nah, kalau udah begini tidur beneran, ini otomatis tidurnya ini membatalkan wudunya. Gini, jadi sadar kejut gitu, ya udah, dia udah batal karena posisinya seperti ini. Nah, melongkong ininya ya. Nah, di sini ada definisinya, qaidin mumakkinin ma'adahu minal ardi, itu begini gitu. Jadi posisi duduknya itu yang posisi pantatnya itu benar-benar nempel di tanah gitu, nempel di lantai. Ada orang seperti ini, ya dia tidur, lagi mendengarkan khotbah, malah khotbahnya kepanjangan gitu kan, mangut-mangut tidur beneran, begitu terkejut dia sadar masih seperti ini. Tapi kalau belonjol ini nggak batal juga ya, kan napak. Ya.
Betul. Itu tempatnya Ini ya? tempat. Ini napak enggak? Dia napak. Napak ya. Napak. Jadi kalau Ya, tentu nggak bakal keluar. Kalau seperti ini berarti rapat ya. Nah, itu sender lagi ditembak begitu. Tapi yang paling sering itu didefinisikannya seperti ini. Sila. Tapi kalau begitu perasaan kiblat. Ya kaki kan jadi Muncul di Judul kiblat perasaan gitu. Kalau nyender Tapi jarang ada sih. Sender tapi kakinya nggak begitu ya. Sender tapi kakinya begini. Ya mungkin dalam posisi dia lagi kena sakit gitu kakinya ya. Kakinya. Oh, berikut sholatnya juga gitu Ya masuk sholatnya juga bonjol. Dalam posisi dia lagi sakit kakinya, nggak bisa ditepukan lah ya. Tapi kalau gitu nih, manggut apa ya? Nggak apa-apa, manggut-manggut silakan. sampai ngorok. Oh, Iya. Jadi di sini illa nama ini memakinin makadahu minal abdi. Ini definisinya. Walaupun dia sampai benar-benar tidur gitu, tapi dalam posisi tidurnya itu dalam posisi duduk yang pantatnya itu nempel rapat dengan Masih sila. lantai. Maka ini tidak membatalkan wudhunya. Ustaz, Pak Muhammad, ini kalau duduk nyender gimana? Kan ini pantatnya rapat tuh, tuh gitu. Ini- tapi nyender itu. Kalau nyender ini di luar definisi ini. Berarti batal ya. Batal. Pulas itu pasti tuh kalau begini. Walaupun Iya. ini rapat nih. Di luar definisi ini kalau nyender. Sehingga kebanyakan pilihnya yang terberat. dan nyender mangap lah itu mulutnya. Oke ini ya. Jadi pastikan posisinya kalau benar-benar ngantuk banget gitu ya, jangan sampai posisi duduk kita ini terbuka bagian bawah, jadi benar-benar nempel ke tanah agar tidak membatalkan wudhu. Nah, Ini di muatan pada nyender ya. Mantap kata. iya banyak yang Nggak wudhu lagi. Dan saya juga sering menyesalkan kenapa sih hari ini masih orang tuh khotbah itu panjang khotbahnya. Iya. Saya menyesalkan dan seharusnya namanya khotbah itu dipersingkat. Kan ini juga sudah pernah dicontohkan oleh Nabi bahwa sebaik-baik khotbah itu yang pendek gitu. Singkat, padat, berisi, jelas gitu yang disampaikan itu apa. Karena ketika kita sedang melaksanakan sholat Jumat itu kan banyak urusan. Kita kan pakai teks. Ada orang yang sudah punya janji mau meeting dengan kliennya, mau ketemu di pekerjaan, mau segala macam. Lebih semangat. Ada yang lagi nahan kentut, ada yang lagi nahan perutnya nggak enak dan lain-lain. Maka khotbah yang paling baik itu yang singkat, yang padat, yang berisi, yang jelas. Yang paling baik. Yang muter-muter itu. Yang jelas dan Itu yang lain paling juga baik. gitu. Banyak panjang, bacanya panjang juga lagi. Dan saya sering beberapa kali diingatkan oleh ustaz saya itu khotbah itu lebih baik itu dicatat, Iya. dibacakan, dibacakan. Jadi tidak dengan Mana? gaya bebas seperti takbir akbar, karena khotbah itu beda dengan takbir akbar. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Oke, kita dulu. Nah itu tadi ya. Jadi kalau seseorang tertidur maka dia akan batal wudhunya. Atau di sini al-ghairi itu yang dapat menghilangkan akal selain tidur itu adalah mabuk. Mabuk juga dapat membatalkan wudhu. Illa nama ghairi makinin maka ada undang ini pengecualiannya adalah orang yang tidurnya dalam posisi duduk yang duduknya itu tidak bergeser, yang melekat di atas lantai. Yang ketiga yang membatalkan wudhu adalah asal-isu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi haid. Bertemunya di sini sebutnya basyaratai dua kulit rajulin wa imra'atin, yaitu kulit laki-laki dan perempuan kabiraini yang dua-duanya ini adalah sudah dewasa. Kabiraini ajnabiyaini dan mereka itu adalah orang asing dalam pengertian bukan asing dari luar negeri bukan, tapi dalam pengertian
mereka ini bukan mahram. Nah, bukan mahram artinya bukan orang-orang yang haram untuk dinikahi. Min ghairi hailin, dengan tanpa penghalang. Jadi kita udah wudhu nih, udah sholat. Begitu habis sholat wajib gitu, istri kita mau salim sama kita, cium tangan, ya otomatis batal. Biar gak batal, bagaimana caranya? Salamannya itu dengan ditutup dengan mukenahnya. Nah, maka tidak membatalkan. Dilapis itu dengan mukenahnya, dilapis. Pernah tapi tangan dicium sama ini. Ya ada Haram. ada Ada kainnya deh. Enggak. Ini kan tangan nih, dia kan ke suaminya. Ini nyium tangan suaminya maksudnya. Iya, ditutupin makan. Iya, jadi Tetap dibukan dia nyium kena ini. Iya. iya, jadi ditutup dengan mukena, maka tidak membatalkan. Karena di sini ada hailun, ada penghalang. Ya, dalam posisi berdesakan ada laki-laki perempuan yang sudah dewasa nempel nih, kena mukenahnya, kena bajunya, itu tidak membatalkan wudhunya. Tapi kapan misalkan keinjek kakinya, yang salah satunya tidak menggunakan kaos kaki, maka menjadi batal wudhunya. Maka para perempuan ini ya bagus juga mereka ya dengan hati-hati menggunakan kaos kaki, sehingga dalam posisi berdesakan itu begitu terinjak atau menginjak lawan jenis maka tidak membatalkan wudhunya. Nah, sekarang kita jelaskan di sini. Rojulin wa mro'atin kabiroini ajnabiyaini min ghairi hailin. Di sini laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa. Artinya kalau masih anak-anak, masih anak kecil, maka walaupun laki-laki dan perempuan, maka misalkan laki-lakinya dewasa gitu ya, ada laki-laki dewasa, kemudian tiba-tiba ada anak perempuan gitu, mungkin murid kita atau apa, yang masih kecil, masih belum balik, maka ketika salim maka tidak membatalkan wudhu kita. Atau dibalik, ada seorang ibu yang kemudian punya murid masih kecil lah, masih belum dewasa gitu, kemudian salim maka tidak batal wudhunya. Belum dewasa itu berapa tahun kan? Belum dewasa itu kan kemarin sudah untuk kita bahas adalah 15 15 tahun. Atau jika seorang anak perempuan atau anak laki-laki sudah ihtilam, anak perempuan sudah haid, mimpi basah. dewasa. Anak laki-laki sudah mimpi basah, anak perempuan sudah haid. Nah, uruf kebiasaan kita ya kita lihat saja dari postur biasanya bisa menentukan. Karena anak-anak yang sudah haid itu posturnya akan berbeda, postur tubuhnya. Bongsor. Anak laki-laki juga begitu. Jadi secara uruf kalau zaman sekarang tidak menunggu sampai 15 tahun, 12 tahun sudah banyak yang haid, sudah banyak yang ihtilam. Bahkan yang sekarang tuh turun lagi, ada yang sampai startnya itu kan dari 9 tahun. Ada yang 9 tahun sudah haid, ada yang 10 tahun sudah haid. Anak-anak SD kelas 4 ada yang sudah haid. Zaman sekarang sudah semakin maju. Kenapa demikian? Karena mungkin perkembangan dari meningkatnya gizi ya, makanan, maka akan mempercepat. Nah, yang lain juga mungkin karena dari sisi apa ya, tontonan gitu ya. Oh, iya. Dari sisi tontonan maka akan mempercepat kondisi kedewasaan anak. Nah ini ya. Nah kemudian ajnabiyah ini itu artinya adalah orang asing. Di sini artinya orang yang halal untuk dinikahi, bukan mahram. Penyebutan kita adalah mahram, bukan muhrim ya. Kalau muhrim itu artinya orang yang sedang menggunakan kain ihram, baik untuk umroh maupun haji. Tapi kalau mahram itu artinya adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi. Siapa mereka mahram itu? Mahram itu orang tua kepada anak-anaknya, kepada cucunya terus ke bawah. Kemudian kepada saudara kandungnya, ke kanan dan ke kiri. Saudara kandung laki-laki, perempuan. Nah kemudian nanti dibatasi, ada mahram yang selama-lamanya, ada mahram yang muaqqata. Muaqqata itu artinya berbatas waktu. Yang berbatas waktu itu yang seperti apa? Misalkan saya punya istri,
saudara istri saya perempuan, maka saya dan saudara istri saya itu berarti ipar ya, itu namanya mahram muakkota. Nah yang seperti itu batal Pak wudhunya. Yang mahram muakkota itu berbeda dengan yang mahram dalam arti yang anak kandung. Misalkan saya dan adik perempuan saya dan adik perempuan saya, maka selama-lamanya akan mahram. Itu bukan mahram muakkota. Maka ketika saya wudhu, dia wudhu, kemudian bersentuhan kulit, tidak akan membatalkan wudhu saya. Dikandung. Nah, ini adik kandung. Yang tadi yang berbeda adalah ipar. Selain ipar itu siapa? Misalkan ke sepupu, saudara sepupu. Misalkan lagi ke keponakan, gitu ya. Ponakan bukan ponakan dari saudara kandung, tapi keponakan dari pihak istri. Ya. Jadi kalau saya punya saudara, kemudian punya anak, maka itu ponakan kandung. Artinya ini mahram Pak. Saya punya saudara saya punya anak perempuan, maka saya dan anak perempuannya dia ini adalah kandung, keponakan kandung. Ini mahram yang seperti ini. Tapi ketika ke pihak besan, saya punya istri, kemudian istri saya punya ponakan, maka saya dan ponakannya dia itu mahram muakkota namanya. Ya artinya sesuatu yang halal dinikahi jika terjadi, misalkan saya sudah tidak punya hubungan lagi dengan istri saya. Jadi di sini ajnabiyaini itu artinya adalah orang-orang asing yang dalam pengertian di sini adalah orang-orang yang halal untuk dinikahi. Kapan ada laki-laki dan perempuan sudah dewasa, kemudian dia orang yang halal untuk menikah, maka jika kesentuh kulit secara langsung akan batallah wudhunya. Ya. Tadi dibedakan antara mahram yang selamanya dan mahram yang muakkota. Yang muakkota itu artinya berbatas waktu. Kalau yang selamanya selama-lamanya. Kalau mahram muakkota itu artinya bapak dengan saudara ipar itu nggak boleh menikah selama punya hubungan dengan istri. Selama ada perkawinan dengan istri, maka tidak halal untuk menikahi saudara yang mau menikahi ipar. Jadi nggak boleh poligami ya? Nggak boleh. Kalau dia sudah meninggal, pokoknya adanya masuk. Ini pengertian dari definisi mengumpulkan dua saudara. Naik ranjang. Ini yang dilarang. Naik ranjang itu kayak gitu. Yang mana? Naik ranjang atau turun ranjang gitu. Lagi kan turunannya. Jadi misalnya istri meninggal nih sama adiknya. Iya boleh. Kan muakkota berarti. Mahkota. Muakkota. Jadi mahramnya itu hanya sementara dulu. Oh. Ketika udah nggak ada lagi pernikahan dengan istri, maka boleh turun ranjang atau naik ranjang. Karena istri udah nggak ada ya. Karena ini sudah nggak ada. Kalau masih ada jangan ya. Oh, saya dong. Sama sepupu itu. Kalau masih ada jangan. Gimana Pak Warna? Diomelin. Oke, kita lanjutkan dulu. Iya. Yang keempat yang membatalkan wudhu adalah masuk kubulil adami au khalqati kubulihi bibatir rohati au budunil asobi, menyentuh kemaluan manusia. Di sini menyentuh kemaluan manusia, karena di sini definisinya kemaluan manusia berarti kemaluan sendiri dan termasuk kemaluan orang lain, ya kan gitu ya. Kemaluan sendiri, menyentuh kemaluan sendiri juga batal, menyentuh kemaluan orang lain juga batal. Orang toti duburi atau menyentuh lingkaran duburnya. Lingkaran duburnya kan dubur ada lingkarannya, ada pinggirnya kan. Bibat nirohati, menyentuhnya dengan apa? Yaitu dengan bagian dalam telapak tangan. Dengan telapak tangan. Au budunil asobi, atau dengan telapak jari bagian dalam.
Kalau bagian luar berarti boleh. Bagian dalam ini yang membatalkan. Kalau bagian luar boleh. Saya gatal banget di bagian ini. Saya garuk gini, batal. Kalau garuknya secara langsung. Tapi kalau pakai kain sarung atau ada penghalang maka enggak membatalkan. Ya, atau garuknya dengan punggung tangan, ya nggak apa-apa juga, nggak batal juga. Jangan ada sidik Ya, jari. karena definisinya di sini telapak tangan atau telapak jari. Nah ini yang membatalkan. Nah ini ya. Jadi itulah 4 hal yang membatalkan wudu. Saya ulangi, yang pertama adalah waktu yang keluar dari salah satu dari 2 jalan, baik dari kubul, dari kemaluan maupun dari dubur, baik dalam bentuk angin atau selainnya. Kemudian yang kedua adalah hilangnya akal yang disebabkan karena tidur atau karena lainnya seperti mabuk. Kemudian yang ketiga adalah bertemunya 2 kulit laki-laki dan perempuan dewasa, ya, kepada orang-orang ajnabi, yaitu orang-orang yang bukan mahramnya tanpa penghalang. Kemudian ar-rabi'u masuk hubul adami au halqati duburi bibatil rohani au wudunil asami. Yang keempat yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan orang, kemaluan manusia, baik kemaluan sendiri maupun orang lain, atau lingkaran tubuhnya dengan menggunakan telapak tangan atau dengan menggunakan telapak jari. Itulah 4 hal yang membatalkan wudu. Satu lagi, faslun manita wudu haruma alaihi arba'atu asya. Orang yang batal wudunya itu diharamkan melakukan 4 hal, melakukan 4 pekerjaan. Apa saja? Yang pertama, sholat. Kita mau sholat, wudunya batal, ya wudu lagi. Ya, orang yang tidak punya wudu, orang yang wudunya batal, tidak boleh melakukan pertama sholat. Wa tawafu, yang kedua, tidak boleh melakukan tawaf di Masjidil Haram. Yang ketiga, wa masul mushafi, orang yang tidak punya wudu, orang yang wudunya batal, dia tidak boleh menyentuh Al-Quran. Dan yang keempatnya, orang yang wudunya batal adalah wa hamluhu, tidak boleh membawa Al-Quran. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a. Orang yang junub, dalam hal junub ini belum bersuci, ya mungkin dia habis mimpi basah dan seterusnya, dia belum bersuci. Yahrumu 'alal junubi sittatu asya, diharamkan melaksanakan 4 hal ini. Yang pertama yaitu sholat, wa tawafu, yang kedua tawaf, yang ketiga masul mushafi, yaitu menyentuh Al-Quran, yang keempat wa hamluhu, yaitu membawa Al-Quran, walub sufil masjid, yang kelimanya adalah berdiam diri di dalam masjid. Yang keenamnya wa qiraatul Qur'ani, haram bagi dia untuk membaca Al-Quran. Kalau hanya batal wudu saja tadi, tidak boleh melakukan 4 hal, yaitu sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran. Tapi orang yang junub ditambah 2 lagi, yaitu dia juga tidak boleh berdiam diri di masjid dan tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, berarti kalau demikian, orang yang tadi batal wudunya, kalau sekedar dia berdiam di masjid boleh? Boleh. Kalau sekedar dia ingin membaca Al-Quran, boleh? Ya boleh. Mungkin dia sambil murojaah, sambil menghafalkan ayat-ayat yang sudah dia hafal, boleh. Enggak baca, enggak megang Al-Quran ya? Ya, enggak megang Al-Quran. Berarti bacanya masih boleh. Baca semua. Ya, yaitu dengan mungkin murojaah, menghafalkan ayat-ayat yang sudah dia hafal. Itu masih boleh.
Sebab kalau nggak demikian mungkin kalau benar-benar dilarang membaca juga orang yang lagi batal wudunya repot juga, repot. Karena selama ini kan masih jarang orang-orang yang benar-benar menjaga wudunya ya. Artinya kalau dia batal langsung wudu lagi, batal langsung wudu lagi. Bagus banget kalau seperti itu. Kalau seperti itu bagus banget. Jadi ketika sudah batal langsung wudu, batal langsung wudu. Jadi orang-orang yang menjaga wudu. Waktu itu kalau turun ya. Ya, Dia ambil kayak kereta kan sentuh-sentuhan gua sih. ya. Ya tadi kembali ke yang tadi sentuhan walaupun tidak ketemu kulit ya walaupun sentuhan tapi jika tidak ketemu kulit tidak nempel kulit maka tidak membatalkan masih ada penghalang. Karena orang yang menjaga wudhu ini dia istimewa nanti begitu dibangkitkan di hari kiamat itu tubuhnya itu wajahnya itu bercahaya. Ini orang yang menjaga wudhu karena ketika dia menjaga wudhu dia juga akan menjaga hatinya. Dia juga akan menjaga perilakunya kan. Ya, jangan dia megang-megang gitu kan, bersentuhan aja ya. Kalau bersentuhan itu kan artinya mungkin tidak sengaja. Jangankan dia megang-megang hati, bersentuhan aja, walaupun nggak sengaja dia akan menghindari. Karena dia takut wudhunya batal. Keren ya. Kalau bisa ya latihan gitu. Menjaga wudhu, begitu batal langsung wudhu. Jadi kapanpun waktu sholat bisa langsung sholat, bisa langsung baca Quran, bisa apa langsung pegang Al-Quran, membawa Al-Quran. Nah di sini dalam definisi membawa Al-Quran itu kan repot juga. Kalau misalkan benar-benar nggak boleh itu. Jadi membawa dalam hal ini artinya khusus dia megang Al-Quran dan membawanya. Tapi kalau ketika dia akan bepergian dan dia memasukkan Al-Qurannya di tas, ya nggak apa-apa. Dia lagi batal nih wudhunya, dia masih bawa Al-Quran di tasnya, nggak apa-apa. Karena di tas itu niatnya dia tidak cuma membawa Al-Quran, tapi membawa barang-barang yang lain. Ada handphone, ada buku, ada mungkin baju, campur. Ya campur. Jadi niatnya dia tidak khusus membawa Al-Quran. Kalau dikhususkan membawa Al-Quran ini nggak boleh. Ya. Nah larangan-larangan demikian yang berkaitan dengan Al-Quran itu maksudnya apa? Tujuannya karena Al-Quran ini adalah kalamullah, sesuatu yang suci maka harus kita sucikan. Sesuatu yang suci, sesuatu yang terhormat maka harus kita hormati. Ini seperti itu. Jadi larangan kenapa? Jika kita menyentuh membawa Al-Quran itu harus dalam kondisi wudhu karena ini adalah sesuatu yang suci untuk mengagungkan kalam Allah. Tapi ketika kita sedang melintas jalan dan ternyata di jalan itu ada sobekan Al-Quran atau ada Al-Quran yang terjatuh yang tempatnya adalah tempat terhina yang kemungkinan akan terinjak orang, maka wajib bagi kita untuk mengambilnya walaupun kita nggak punya wudhu. Ada Al-Quran jatuh tercecer, wajib kita mengambilnya Atau sobekan-sobekan Al-Quran, wajib kita mengambilnya karena kalau tidak diambil apa yang terjadi nanti akan terhina dia, akan terinjak oleh anak-anak, oleh orang, akan tertiup angin, terbang kemudian masuk ke got. Jadi kita punya wudhu atau enggak, jika kita melihat kondisi Al-Quran berada tidak pada tempat yang terhormat maka harus kita ambil dan kita pindahkan di tempat yang terhormat. Termasuk ada Quran yang orang meletakkannya begitu saja di lantai, itu harus kita amankan, Pak. Harus kita ambil, kita letakkan di atas meja di tempat yang terhormat. Ini ya, jadi pentingnya kita memahami hal ini karena Al-Quran ini adalah kalam Allah, sesuatu yang sangat terhormat yang benar-benar harus kita dudukkan di tempat yang terhormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.